Atrakathu tayyib, bukan tayyib ya, baik. Aina ma atrakat ahadan min ummatis salatu fa innahu masjiduhu wa tahuruhu. Ya, ini dalam sebuah riwayat ya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah, di ta'liq disebutkan. Kemudian lebih ditekankan makna ini dalam sabda beliau, di mana saja seseorang dari umatku didapati oleh salat, maka pada saat itu juga ya bumi itu sebagai masjidnya dan pensucinya, bisa dipakai sebagai bertaharah. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, "Fajami'u biqa'il ardi masjidun yusalla fiha min ghairi istithna, illa ma nassa asy-syari'u 'ala al-mana' minhu." Maka seluruh belahan bumi, seluruh tempat-tempat di bumi adalah masjid, boleh seseorang salat di dalamnya tanpa terkecuali. Kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil bahwa itu dilarang. Ya, jadi asalnya seluruh masjid boleh dipakai salat. Itu kaidah asal. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ya. Apa contohnya? Sini beliau terangkan, wa qad sabata an-nahyu 'anis salati fil maqbarah. Telah tetap pelarangan salat di kuburan. Nah, ini contoh dari yang diperkecualikan. Seluruh bumi bisa dipakai salat kecuali kuburan satu. Ya. Wal hammam, demikian pula kamar mandi. Ya. Kalau kamar mandi saya dilarang, WC juga lebih dilarang. Demikian pula wa'afan al-ibil, ya, tempat tinggalnya onta. Ini semua syah larangannya ya, dalam hadis yang sahih. Ya. Wa kadzalika al-mawdi' al-maqsub. Demikian pula bumi yang dicuri, tanah yang dicuri. Kalau ada orang yang salat di atas tanah yang dicuri, salatnya tidak syah. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, seperti Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dan sebagian para ulama tidak menganggapnya sebagai pembatal salat. Sangat perbedaan pendapat itu di dalam masalah kaidah. Ya. Apakah dia terkait dengan zat salatnya atau terkait dengan syaratnya atau tidak? Ini bukan pembahasannya di sini. Cuman bagi Syekh Abdul Rahman, kalau tempatnya tempat dicuri, tidak syah salat di situ. Ini menurut beliau. Kemudian kata beliau yang najis, demikian pula tempat yang najis, tidak boleh salat di situ. Istirahat tahara di badanil musalli wa thawbihi wa buqa'atihi. Karena disyaratkan bersuci pada badan orang yang salat, pakaiannya dan tempat salatnya. Ya, masalah bersuci dari najis, apakah dia syarat dalam salat atau tidak? Ini insyaallah taala ada pembahasannya besok di pelajaran Bulughul Maram. Tapi di sini penulis telah menekankan itu syarat. Kemudian kata beliau, "Kadzalika man udima al-ma'a aw darrahu isti'maluhu falahu al-udulu ila at-tayammum bi jami'i ma tasa'ada 'ala wajhi al-ard, sawa'an at-turab aw alladhi lahu ghubarun aw ghayruhu, kama huwa sarih hadha al-hadith ma qawlihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu fa inna as-sa'ida kullu ma tasa'ada 'ala wajhi al-ard min jami'i ajza'iha." Ya. Ini beliau uraikan tentang masalah tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan sholat. Sudah jelas ya, tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan sholat, yang diperkecualikan. Ya. Walaupun asalnya semua bumi boleh dipakai sholat, tapi tempat yang disebutkan, yang telah diperkecualikan, kuburan, kamar mandi, tempat tinggal onta, tidak boleh sholat di situ. Yang pula disebutkan di sini tempat yang najis, tempat yang dicuri, ya tidak boleh sholat di situ. Ya, baik. Ini tentang masalah yang diperkecualikan dari tempat sholat di bumi. Nah, kemudian dari fungsi yang kedua, dari bumi itu boleh dipakai sebagai pensuci. 'Pensuci'. 'Pensuci' Seorang boleh bertayamum dengannya. Ya. Apa tayamum? Tayamum itu adalah bersuci dari najis. 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 Bersuci dari
Kata beliau, demikian pula kalau tidak ada air, atau akan membahayakannya kalau dia menggunakan air. Ya, sebab tayamum itu disyariatkan kapan? Kalau tidak ada air. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalian tidak menemukan air. Dan kalimat tidak menemukan air, apakah bermakna tidak menemukan dalam artian tidak ketemu secara hakikatnya, atau tidak menemukan bermakna tidak mampu menggunakan air? Iya. Kalau dia tidak mampu menggunakan air, sama dengan orang yang tidak ketemu air. Jelas ya? Nah, di kondisi ini boleh seseorang berpaling kepada tayamum. Ya, tidak berwudu tapi dia bertayamum. Ya, demikian pula kalau dia junub, dia tidak mandi tapi dia tayamum. Jelas ya? Bijami'i taqa'adah. Baik tayamum dengan apa? Dengan seluruh yang tinggi di atas muka bumi. Apakah itu tanah yang punya debu atau selainnya, atau selain tanah. Sebagaimana ketegasan di dalam hadis ini. Karena di dalam hadis dikatakan seluruh bumi. Ya, bumi seluruhnya. Ya. Demikian pula bersama firman Allah, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya. Di sini Syekh rahimahullah beliau berpendapat bahwa yang dipakai tayamum itu boleh seluruh yang berada di atas permukaan bumi, di atas lapisan bumi yang paling atas. Jelas ya? Yang punya debu. Ingat ya, disyaratkan yang punya apa? Punya debu. Kalau tanah ada debunya boleh. Kapur misalnya ada debunya, gunung kapur ada debunya boleh. Gunung semen ada debunya, paling atas juga boleh. Ya. Sebab seluruh yang berada di apa? Atas muka bumi. Ini bagi Syekh di sini. Beliau berdalilkan dengan ayat, "Bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik." Sa'id yang suci. Kata sa'id dalam bahasa Arab itu adalah seluruh yang berada di atas permukaan bumi. Nah, ini pendapat insyaallah taala yang paling kuat di dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kita terangkan di pembahasan tayamum. Ya. Adapun pendapat yang membatasi dalam sebagian riwayat dalam hadis Jabir dikatakan, atau dalam hadis Hudzaifah, "Wa ju'ilat turbatuha lana tahura," dan dijadikan tanahnya bagi kami sebagai pensuci, disebutkan tanah. Ya. Maka sebagiannya mengkhususkan bahwa tanah saja, tidak yang lainnya. Tapi pengkhususan di sini bukan pada tempatnya. Tidak benar pendalilannya. Sebab penyebutan tanah itu fi maradil imtinan, kata para ulama. Ya, dalam rangkaian penyebutan nikmat. Dan itu tidak diambil pemahaman mukhalafah dari sisi pemahaman fikih. Tidak boleh ditakhsis, dikhususkan dari situ. Ya, jelas ya? Ya. Sama dengan ayat misalnya di surah An-Naba, "Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha." Kami jadikan malam sebagai pakaian ya, untuk tidur. Siang adalah tempat mencari maisha. Maka jangan mengambil pemahaman dari ayat, kalau begitu di malam hari tidak boleh bekerja. Ya. Sebab ini hanya penyebutan nikmat saja, bukan pengkhususan fikih. Ya, sama ketika disebut bahwa tanah dijadikan sebagai pensuci, bukan pengkhususan bahwa tanah saja. Ini penyebutan nikmat namanya. Jelas ya? Ya. Maka ini bentuk-bentuk pendalilan yang harus diperhatikan ya. Baik. Karena itu yang kuat di dalam masalah ini bahwa, atau yang lebih dekatnya kalau dikatakan boleh bertayamum dengan seluruh yang berada di atas permukaan bumi, tapi punya apa? Punya debu, tanah, seperti saya sebut tadi. Kalau misalnya ada gunung kapur, ya, maka apa yang paling atasnya dia tepuk ada debunya, boleh dipakai bertayamum. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa yadullu ala anna tayammum ala al-wajhi wal yadaini yanubu manaba taharatil ma." Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa tayammum dengan mengusap wajah dan kedua tangan itu menggantikan kedudukan bersuci dengan air. Ya. Wa yuf'alu bihi min as-salati wat tawafi wa mashil mushafi wa ghairi dalika ma yuf'alu bi taharatil ma. Ya. Sekarang beliau terangkan dari bentuk tayamum. Jadi kalau sudah diterangkan tayamum itu disyariatkan menggunakan tanah, dan tayamum itu caranya dengan dia pukulkan tangannya ke tanah, ya, kemudian dia usap tangan dan apa? Mukanya.
Ya, tangan dulu, telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan saja ya, sampai telapak tangan. Yang mengatakan sampai sigi itu hadisnya lemah, sampai telapak tangan saja. Telapak tangan kemudian muka. Ya. Dan boleh sebaliknya, muka dahulu kemudian apa? Telapak tangan. Ini tayamum. Jadi kalau dia sudah tayamum dengan cara seperti ini, maka tayamum ini dia menggantikan kedudukan air sama saja. Dengan orang yang bersuci pakai air berwudu dengan tayamum sama kedudukannya. Ya. Sama kedudukannya. Sebab tanah telah dijadikan sebagai pensuci. Jelas ya? Bagaimana di dalam hadis juga telah syah di dalam hadis Abi Dar dan hadis Abi Hurairah. Ya, dihasankan hadisnya Nabi bersabda, "At-tayammum wudu'ul muslim ma lam yajidil ma." Ya, tayamum adalah wudunya seorang muslim walaupun kapan dia tidak menemukan air. Walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. Tayamum adalah pengganti apa? Adalah wudunya seorang muslim. Jadi kalau dia dianggap sama dengan wudu, ya, wudu itu dipakai dalam banyak hal. Wudu boleh dipakai untuk sholat, wudu untuk tawaf. Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa tawaf disyaratkan taharah. Jelas ya? Walaupun pendapat yang terkuat bahwa tawaf itu tidak disyaratkan taharah. Kemudian yang ketiga, boleh dipakai menyentuh mushaf. Ini bagi siapa yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf haram kecuali bagi orang yang berwudu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak berwudu, tidak bertayamum, tidak boleh menyentuh mushaf. Ini sebagian pendapat. Ya, walaupun pendapat ini yang sebaiknya dilaksanakan, tapi penegasan ya tidak boleh. Ini ada pembahasan dari sisi riwayat. Jelas ya? Walaupun saya katakan yang paling afdalnya jangan dia sentuh mushaf kalau dia dalam keadaan tidak berhadas. Ya. Dan bagi perempuan yang haid, sebaiknya dia sentuh menggunakan kaos tangan atau menggunakan perantara, tidak menyentuh langsung. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, wa ghairi dzalika mimma yuf'alu bi taharatil ma. Dan selainnya dari hukum-hukum yang memang dikerjakan dengan bersuci, dengan cara bersuci menggunakan air. Kemudian kata beliau, wasyari'u anaba at-turaba manaba al-ma'i 'inda ta'addur istimalihi, fayadullu dzalika ala annahu idza tatahhara bit-turabi wa lam yantaqid wudu'uhu lam yubtil tayammumuhu bi khurujil waqti wala bi dukhulihi. Sini beliau masih menjelaskan hukum-hukum seputar tayammum. Ya. Jadi kata beliau, syariat telah menetapkan bahwa tanah adalah pengganti air. Kapan? Kalau tidak mampu menggunakan air. Ya. Maka ini menunjukkan apabila seorang bersuci menggunakan pakai tanah, dia bersuci pakai tanah, bertayamum, dia tayamum. Ya, kalau dia bertayamum berarti dia berwudu, kan begitu? Ya. Kapan dia bertayamum, maka wudunya tidak batal. Ya. Wudunya tidak batal walaupun sudah keluar waktu, walaupun sudah masuk waktu. Ya. Jelas ya, kenapa beliau singgung seperti ini? Sebab ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya untuk satu sholat saja. Ya. Jadi kalau sudah keluar waktunya batal tayamumnya, harus tayamum baru. Ya. Dan ini pendapat tidak begitu kuat. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh, hanya dia sudah tayamum, ya maka syah dipakai untuk beberapa sholat, untuk sholat duhur, sholat asar, yang pakai 5 sholat sekaligus sepanjang belum batal tayamumnya. Sebab Nabi menyebutkan at-tayammum wudu'ul muslim, tayamum wudu'nya seorang muslim. Dia dianggap sama dengan wudu. Ini pendapat Syekh dan ini insyaallah pendapat yang lebih dekat. Kemudian kata beliau, wa annahu idza nawa tayammum lin-nafli istabaha al-fardha ka taharatil ma'. Wa anna hukmuhu hukmul ma'i fi kulli al-ahkam fi halati at-ta'addur. Ya. Dan apabila dia berniat meniatkan tayamum itu untuk sholat sunnah saja, misalnya ada yang bertayamum, dia ingin sholat sunnah, tidak ada air, batal wudunya. Ya. Dia tayamum untuk sholat sunnah. Begitu masuk sholat wajib, apakah tayamum untuk sholat sunnah ini boleh dia pakai untuk sholat wajib? Kata Syekh boleh. Ya. Sama saja seperti air. Ya, sebab di pembahasan air juga begitu. Air yang dipakai berwudu, ya, seorang berwudu misalnya untuk sholat sunnah,
seorang berwudu untuk baca Quran, maka wudunya ini boleh juga dia pakai untuk sholat walaupun dia tidak niatkan. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat ya, walaupun ada perbedaan pendapat dalam masalah, tapi Syekh memandang hal ini yang kuat. Dan ini lebih dekat insyaallah sebab Rasulullah hanya mensyaratkan tidak ada hadas. Kata beliau, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas. Jadi kapan dia tidak berhadas? Dia berwudu, walaupun niat wudunya apa? Untuk salat sunnah saja, maka boleh dibaca untuk yang lainnya. Iya, jelas ya. Maka beliau tekankan di sini sebagai kaidah bahwa hukum tayamum itu sama dengan hukum air pada seluruh hukum yang terkait dengannya di saat memang tidak ada air. Ingat ya, sebab tayamum hanya dibolehkan di saat kapan? Tidak ada air. Ya, selesai tidak ya? Kekhususan yang kedua untuk umat Islam, bumi itu semuanya bisa dipakai sebagai masjid, bisa dipakai untuk bersuci kalau tidak ada air, dipakai bertayamum. Dan ini dari kekhususan untuk Islam, kemudahan, masya Allah. Ya, dia boleh sholat di mana saja didapati dia didapati oleh waktu sholat, dia sholat melakukannya di padang pasir, di tengah hutan, di atas gunung, di mana saja. Ya, dia boleh melakukan sholat itu. Yang penting bukan tempat yang terlarang seperti kuburan, kamar mandi dan selainnya dari apa yang telah diterangkan. Kemudian kata beliau as-salifah, yang ketiga dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, kata beliau, wa uhillat lil ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagi ghanimah. Ya, tidak pernah halal untuk seorang pun sebelumku. Ini dari keistimewaan untuk umat Islam. Dan ini keistimewaan yang ketiga, hanya diberikan untuk Nabi dan umat Islam. Ya, untuk Nabi dan umat Islam. Kalau umat-umat sebelumnya, tidak halal mereka makan ghanimah. Ya, seperti dalam kisah siapa? Yusha ibn Nun, ya, pengganti Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga diangkat menjadi nabi setelah itu. Ya, ketika beliau berperang, maka terkumpul ghanimah yang sangat banyak. Maka beliau perintahkan supaya ghanimah itu dikumpulkan, kemudian dibakar. Jadi ini hukum sebelumnya, kalau ghanimah dapat dibakar, tidak ada yang boleh memilikinya. Begitu ghanimahnya akan dibakar, ternyata ghanimah tersebut tidak termakan api, tidak bisa terbakar. Maka Yusha bin Nun berkata, ada yang mencuri ghanimah ini, ada yang belum mengumpulnya. Maka hendaknya setiap dari kalian membaiat saya. Maka melekatlah tangan beberapa orang, atau ada 2 orang yang melekat tangannya, yang nampak bahwa orang-orang ini yang mencuri ghanimah. Setelah ghanimahnya dikembalikan, ya dimasukkan, barulah terbakar oleh api. Semuanya hangus oleh api. Ini di masa dahulu, tidak halal mereka mengambil ghanimah. Tapi umat Islam, masya Allah, ya, mereka boleh mengambil ghanimah. Dan ini keistimewaan untuk umat. Dan ada hukum-hukum khusus diterangkan dalam masalah ghanimah. Jadi pembahasan jihad, ya, diterangkan. Baik, dan ini dari keistimewaan umat. Kata beliau, "Dzalika li karamatihi ala rabbih wa karamati ummatihi wa fadlihi." Ya, kenapa dihalalkan untuk umat Islam, untuk Nabi dan umat Islam? Sebab Nabi itu punya kemuliaan di sisi Rabb-Nya. Demikian pula umat Islam punya kemuliaan dan keutamaan di sisi Rabb-Nya. Ya, umat Islam ini umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Umat Islam ini adalah umat yang ke-70, tapi dia adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Umat yang terakhir, umat yang ke-70 umat Islam, tapi dia yang paling mulia. Ya. Jadi mereka mendapatkan kekhususan karena kemuliaan dan keutamaan mereka, wa kamali ikhlasihim, dan kesempurnaan keikhlasan mereka. Ya, dipuji. Fa ahallaha lahum, maka ghanimah ini pun dihalalkan untuk mereka. Ya. Walam yunkis min ajri jihadihim syai'an, dan ghanimah ini tidak mengurangi pahala jihad mereka. Ya, seorang boleh berjihad, dia ingin dapat ghanimah juga, tidak ada masalah. Tidak mengurangi pahala apa? Pahala jihadnya, sepanjang asal dia berjihad adalah untuk apa? Untuk Allah.
Kalau dia juga ingin dapat ghanimah, tidak ada masalah. Itu tidak mengurangi pahala jihad, tidak merusak keikhlasan. Iya. Wa hasala biha li hadhihi al-umma min sa'atil arzaq. Maka dengan hal ini, ya, didapatkanlah keluasan rezeki untuk umat ini, wa kathratil khairat, dan banyaknya kebaikan, wal isti'anati ala umuri ad-din wad dunya syai'un la yumkinu adduhu. Ya. Dan mereka akan mengambil pertolongan dengan ghanimah ini, ya, di dalam menjalankan perkara-perkara agama dan perkara dunia, sesuatu yang tidak mungkin dihitung manfaatnya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan telah dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Iya, maksudnya ada ghanimah yang bisa diambil dari jihad itu. Nah, kata beliau, wa amma man qablana min al-umam fa inna jihadahum qalilun binisbati li hadhihi al-ummah wa hum duna hadhihi al-ummah bi quwwati al-iman wal ikhlas. Fa min rahmatihi bihim annahu mana'ahum min al-ghanaim li'alla yukhilla bi ikhlasihim wallahu a'lam. Ya. Sini beliau menyebutkan wallahu a'lam terakhir sebab ini istinbat dari beliau. Ya. Rahimahullah, mungkin saja penyebutan hikmah ini tepat dan mungkin saja tidak tepat. Jadi beliau sebutkan adapun umat sebelum umat Islam, sebelum kita, kenapa mereka tidak halal mengambil ghanimah? Sebab jihad mereka sedikit kalau dibandingkan dengan jihad di tengah umat ini. Ya. Dan kedudukan kekuatan iman dan ikhlas umat sebelum kita itu di bawah kekuatan iman dan keikhlasan umat Islam. Karena itu dari rahmat Allah untuk umat sebelum kita, mereka dilarang mengambil ghanimah. Jangan sampai mereka mengambil ghanimah itu mengurangi keikhlasan mereka. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam. Ya, beliau sebut wallahu a'lam sebab ini adalah pendapat beliau rahimahullahu taala. Mungkin saja sebagian dari ulama lain ya tidak melihat ini sebagai illah, sebagai sebab. Ya. Nah, baik, jadi kesimpulannya, kekhususan yang ketiga yang diberikan kepada umat di sini, umat Islam dihalalkan untuknya ghanimah. Dan ini dari kebaikan Allah kepada umat Islam. Yang mana ghanimah ini tidak pernah dihalalkan sebelumnya pada umat-umat selain umat Islam. Kemudian yang keempat, ya, dari kekhususan yang diberikan kepada umat yang disebut dalam hadis Jabir di sini, kata beliau, qauluhu wa utitu syafa'a, sabda beliau, dan saya diberi syafaat. Ya, apa yang dimaksud dengan syafaat? Ya, syafaat yang diberikan kepada Nabi itu banyak. Yang diberikan kepada Nabi banyak. Ada 8 jenis syafaat diberikan kepada Nabi. Dari 8 jenis syafaat ini ada yang khusus untuk beliau, ada yang bersyirikat selain Nabi dalam memberi syafaat di situ. Yang khusus untuk beliau ini yang disebut dalam hadis syafaatul uzma 1. Syafaatul uzma ini diterangkan oleh Syekh nanti apa yang dimaksud dengan syafaatul uzma. Di antara yang khusus untuk beliau juga dari syafaat adalah syafaat untuk penduduk surga. Ya. Dibukakan pintu surga untuk mereka. Sebab pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi yang memintanya. Kemudian di antara syafaat yang khusus untuk Nabi, beliau memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib, ya, kepada orang kafir. Ya, dan ini syafaat khusus untuk Abu Talib. Ya. Di mana Abu Talib ini tadinya di neraka, lapisan bawah. Ya, karena dia tidak beriman, padahal dia tahu kebenaran Nabi Muhammad. Tentunya dosanya lebih banyak. Maka dengan syafaat Rasulullah, karena dia punya jasa menolong Rasulullah di masa hidupnya, ia pun diringankan siksaannya sampai menjadi orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Jelas ya? Ini syafaat 3, syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dalam hadis Jabir, ini disebut dengan nama syafaatul uzma. Kata Syekh, wa hiya syafaatul uzma allati ya'tadiru anha kibarur rusul wa yuntadabu laha khatimuhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan syafaatul uzma itu adalah syafaat yang pada hari kiamat, ya, para pembesar Rasul, ya, sebab Rasul itu bertingkat-tingkat ya derajatnya. Yang paling mulianya daripada Rasul adalah ulul azmi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Para pembesar Rasul, ya,
mereka minta udzur, tidak mampu untuk meminta syafaat tersebut. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta udzur. Ya. Dan semuanya akhirnya diarahkan kepada siapa? Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah yang diizinkan untuk hal itu. Ya, diizinkan untuk hal itu. Fa yushaffi'uhu Allahu fil khalq. Maka Allah memberikan syafaat kepada beliau, ya, memberikan izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepada makhluk. Nah, jelas ya, yang dimaksud dengan syafaat di sini saya harus terangkan. Syafaat itu dari sisi bahasa artinya lawan dari ganjil. Ya, lawan dari ganjil apa? Genah, syafaat. Ya. Dari sisi istilah syafaat adalah tawassutu lil ghairi li jalbil maslahah atau li daf'il madarrah. Dia menjadi perantara untuk orang lain dalam mendapatkan maslahat atau menolak bahaya. Ya. Jadi syafaat itu pada 3 sudut. Nah, kita beri contoh syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini manusia di padang mahsyar semuanya berkumpul. Dari awalnya sampai akhirnya. Dan dimaklumi ya, kejadian di padang mahsyar, kengeriannya. Semua manusia berkumpul di situ. Ya. Dan manusia menunggu hisab. Manusia menunggu hisab. Ya. Penantian ini tentunya mereka tidak mampu untuk menanti. Ya, sekian lama. Maka manusia pun mendatangi para nabi. Memohon, meminta kepada para nabi supaya para nabi ini memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Nah, inilah yang dimaksud syafaat. Jadi ada 3 sudut. Ya, ada yang diberikan kepadanya syafaat, orang yang disyafaati, yaitulah manusia pada hari kiamat. Ada yang diizinkan memberi syafaat, itu adalah Nabi Muhammad di syafaatul uzma. Dan ada pemilik syafaat. Siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia khusus untuk Nabi Muhammad, sebab Nabi yang lainnya tidak diizinkan untuk syafaat ini. Ini hanya khusus untuk siapa? Nabi Muhammad yang memintanya. Ya. Jadi Nabi Muhammad menjadi perantara untuk memberi syafaat kepada manusia, menjadi perantara kepada Allah, memohonkan agar supaya hisab dipersegera. Inilah yang dimaksud dengan syafaat. Ya, jadi Allah menjadikan nabinya ya, memberi syafaat kepada makhluk. Maksudnya menjadi perantara untuk makhluk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu lahu al-maqamul mahmud alladhi yuhmadu fihi al-awwalun wal akhirun. Dan didapatkanlah untuk beliau apa yang disebut dengan nama kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji inilah kedudukan beliau memberikan syafaat kepada manusia. Ya. Yang beliau dipuji di situ oleh seluruh manusia yang awal dan akhirnya, yang semuanya berkumpul di padang mahsyar. Ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi. Wa tanalu ummatuhu min hadhihi syafa'ah al-haddal wa awfar. Dan umatnya akan mendapatkan dari syafaat ini bagian yang paling luas. Ya, sebab yang meminta syafaat adalah siapa? Nabi Muhammad. Karena itu umatnya yang paling banyak mendapatkannya. Dan telah kita sebutkan ya, umat Islam walaupun umat yang terakhir, tapi dia yang pertama masuk apa? Masuk surga. Yang dulu dihisab umat Islam. Ya. Baik. Kemudian yang nasbal akmal, wal nasibal akmal, dan umat Islam yang mendapatkan bagian yang paling sempurna. Wa yashfa' lahum syafa'atan khassah. Dan Nabi Muhammad memberi syafaat khusus untuk umat Islam. Fa yushaffi'uhu Allah Ta'ala. Maka ya, Allah memberikan izin kepada beliau untuk hal itu. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد تعجلها وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. Ya, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ya, kata beliau, dan Nabi telah bersabda, setiap Nabi ada doa. Doa mustajabah pasti dikabulkan. Ya, dan setiap Nabi sudah menggunakan doanya masing-masing. Sudah memakai doanya. Dia sudah bermohon kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Doa mustajabah beliau simpan sebagai syafaat untuk umatnya nanti setelah di kemudian hari. Ya, jelas ya. Maka dia insyaallah taala, syafaat beliau insyaallah taala pada hari kiamat ini hanya didapatkan oleh orang yang meninggal
dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ingat ya, ini syarat syafaat. Jadi jangan berhayal ingin dapat syafaat Nabi, sedangkan dia berbuat kesyirikan kepada Nabi. Ya, berbuat kesyirikan kepada Allah maksud saya. Ya, seperti orang yang sekarang ini sering datang ke Medina, ya, dia mendatangi kuburan Nabi, meminta hajatnya kepada Rasulullah, menghadap berdoa bukan ke kiblat berdoanya, ya, berdoa menghadap ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah saya ini, berikan saya ini, berikan saya ini. Ya. Jelas? Walaupun dia meminta kepada Nabi, Nabi bisa memberikan. Itu perbuatan syirik akbar yang menyebabkan dia diharamkan mendapatkan syafaat. Ya, jelas ya? Diharamkan mendapatkan syafaat. Hati-hati dari perbuatan kesyirikan. Ya, akan menyebabkan seorang itu diharamkan mendapatkan syafaat. Baik. Waqala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, maka disyaratkan orang yang mendapat syafaat itu adalah orang yang bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tauhid yang murni. Ya, tauhid yang murni. Baik, ini hal yang keempat, kekhususan yang keempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi syafaat. Kemudian kekhususan yang kelima untuk Nabi, kata beliau al-khamisatu qauluhu, yang kelima adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu, dan adalah para nabi, yaitu jinsul anbiya. Sini an-nabi satu ya, kata nabi saja, tapi yang diinginkan adalah jenis para nabi. Alif lamnya lil istighraq al-jinsi. Ya, jadi kalau diartikan dan adalah para nabi, yub'atu ila qaumihi khassah, dia diutus ya kepada kaumnya secara khusus. Ya, jadi kalau ada nabi diutus sebelum Nabi Muhammad, dia diutus untuk kaumnya saja. Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya, karena itu disebutkan ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir berkata, "Kamu Musa siapa?" Karena Nabi Musa berkata, "Saya adalah Musa Bani Israel." Sebab dia diutus untuk siapa? Bani Israel saja. Ya. Dan Nabi Khidir sendiri, beliau ya, di kondisi yang lain diutusnya. Jelasnya? Ya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Wa bu'ithu ila an-nasi ammah." Saya diutus untuk seluruh manusia. Ya. Wa dzalika likamali syari'atihi wa umumiha wa sa'atiha wa ihtimaliha 'ala as-salatil mutlaq. Kenapa diutus beliau untuk seluruh manusia? Karena kesempurnaan syariat beliau. Ya, dan cakupannya yang sangat umum, keluasannya. Ya. Dan cakupan syariat ini terhadap kemaslahatan yang mutlak. Ya. Wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan. Dan syariat Nabi Muhammad ini layak dan cocok pada setiap masa dan setiap tempat. Wa la yatimu salahu illa biha. Dan yang namanya kemaslahatan, kalau itu adalah kemaslahatan, tidak akan sempurna kemaslahatan itu kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Wa qad assasat lil bashari usulan 'azima. Dan agama ini, syariat Nabi Muhammad ini telah menetapkan fondasi-fondasi yang sangat agung untuk manusia. Mata tabaruha salahat lahum dunyahum kama salaha lahum dinuhum. Maka kapan kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka anggap, mereka jadikan sebagai acuan, sebagai tumpukan, pijakan, dijadikan sebagai tumpuan dan pijakan, pasti akan baik perkara dunia mereka, sebagaimana agama mereka menjadi baik. Jelas ya? Maksud syekh di sini, agama itu siapa yang berpegang dengannya, itu terjamin baik agamanya. Kan begitu? Syariat siapa yang berpegang dengannya, agamanya terjamin baik. Demikian pula dunia ya. Kalau dia ikuti tuntunan syariat yang menetapkan fondasi-fondasi, dasar-dasar kehidupan manusia, dia ikuti hal itu, ya, sesuai syariat, juga dunianya akan terjamin baik. Dunianya akan terjamin apa? Terjamin baik. Iya. Karena agama kita ini mengatur dasar-dasar yang akan menciptakan kebaikan, ya, yang diperlukan oleh manusia. Segala kemaslahatan
Ya, karena itu dari ciri umum agama kita itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebelumnya tidak ada pada manusia, atau menyempurnakan kemaslahatan yang ada. Ya. Dan kadang dari ciri agama kita menghilangkan maslahat yang berbahaya bagi manusia. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi ya maslahat tersebut. Ini ciri dari agama kita. Karena itu dari tuntunan-tuntunan agama ada yang sifatnya bersifat aksioma, bersifat daruriyat, perkara yang mesti. Ya. Dan ada yang bersifat hajiat, bersifat tahsiniyat, perkara penyempurna. Dan ada yang bersifat hajiat, ya, perkara-perkara yang melengkapi. Nah, ini adalah perkara semuanya ada di dalam tuntunan agama kita. Pensyariatan. Kalau lihat misalnya dasar agama, bagaimana agama menjaga 5 fondasi pokok misalnya. Ini disebut dengan nama Ad-Daruriyat Al-Khamsah. Dan ini dari maqasidus syariah. Ya. Seluruh pensyariatan itu mengarah kepada penjagaan agama. Penjagaan akal yang kedua, yang ketiga penjagaan kehormatan, yang keempat penjagaan darah, dan yang kelima ada penjagaan harta. Jelas ya? Iya. Banyak dari syariat kita untuk menjaga agama. Kenapa dilarang seseorang minum minuman keras? Karena bisa merusak apa? Akal. Ya. Dari maksud ini, para ulama ketika muncul narkoba, sabu-sabu dan sebagainya, walaupun tidak ada dalam hadis narkoba, sabu-sabu, tetapi hukumnya sudah ada. Karena ini merusak akal, maka ini juga diharamkan. Bahkan hukum yang ditetapkan bagi pelaku narkoba itu lebih dahsyat daripada orang yang minum khamar. Orang minum khamar dicambuk 40 sampai 80 kali. Ya. Jelas ya? Tapi orang yang pakai sabu-sabu narkoba itu kadang hukumnya bisa sampai dihukum mati. Ya, jelas ya? Karena dia menghilangkan akal lebih dahsyat daripada apa? Khamar. Ya. Ini dibangun di atas maqasid. Jadi kalau ditempuh dasar-dasar syariat ini, pasti akan tercipta kesejahteraan di tengah manusia. Akan tercipta kesejahteraan di tengah manusia. Baik, ini pembahasan beliau berkaitan dengan masalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk hadis pokok. Dan ini hadis yang ke-26. Ya, cakupan umumnya ada perkara-perkara khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat beliau. Ya, untuk Nabi dan umatnya. Ya. Jadi karena Nabi ada kekhususannya, maka umatnya juga ikut mendapatkan kebaikan. Ya. Umatnya juga ikut mendapatkan kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Jelas ya? Dan 5 hal yang disebutkan di sini, ini perkara-perkara terpenting yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini dulu. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-26. InsyaAllah besok kalau masih ada waktu kita akan bahas hadis yang ke-27.